Perkenalkan nama saya Davidan Piasko Farfar. Saya dari kelompok 2 Manajemen Strategik. Di sini kami telah mengerjakan hasil kerja kami, yaitu analisis dan formulasi strategi bisnis. Eh, jadi sebelum masuk itu, saya Davidan Piasko Farfar, kemudian ada Haris Taufikur Rahman Koiri, kemudian ada Ahmad Tariq Saifullah, kemudian ada Panji Dharma Bakti. Kami dari kelompok 2. Nah, kita masuk di bab 1 yaitu profil perusahaan. Jadi, profil perusahaan kami yaitu payment. Nah, payment ini merupakan sebuah sistem point of sale yang berbasis website yang dirancang khusus untuk mentransformasi dan mendigitalisasi operasional khususnya untuk kedai kopi atau coffee shop. Jadi latar belakangnya untuk sekarang ini industri F&B berkembang sangat pesat dan persaingannya juga sangat padat atau semakin ketat. Kondisi tersebut pun mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas pelayanannya sekaligus mempercepat proses operasional. Nah, sini ada beberapa masalah yang dapat. Yang pertama itu ada human error dalam transaksi, kemudian ada kesalahan perhitungan pendapatan, kemudian sulit memantau stok secara real time, kemudian laporan keuangan yang tidak akurat. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, kami mendirikan suatu sistem point of sale, yaitu point payment POS yang hadir sebagai solusi digital yang mampu mengotomatisasi seluruh proses bisnis agar operasional itu menjadi lebih efektif dan akurat. Nah, kemudian masuk ke visi misi serta core value-nya. Untuk visi, kami berencana menjadikan POS ini dapat terpercaya bagi UMKM di bidang F&B, khususnya yang mampu meningkatkan efisiensi operasional dan pertumbuhan bisnis melalui teknologi digital. Kemudian misi kami itu menyediakan sistem POS atau point of sale yang mudah digunakan dan terjangkau. Dan kemudian juga membantu pelaku usaha mengelola transaksi secara cepat dan akurat. Kemudian menyediakan laporan penjualan dan stok secara real time. Kemudian mendukung digitalisasi UMKM melalui inovasi teknologi. Dan terakhir memberikan pelayanan pelanggan yang responsif dan berkelanjutan. Itu merupakan 5 misi kami. Kemudian lanjut core value-nya. Sini ada 5. Yang pertama ada strategic innovation. Kami menghadirkan teknologi untuk mentransformasi rantai nilai dan menciptakan keunggulan kompetitif bagi bisnis F&B. Kemudian data driven integrity yaitu menjamin validitas dan keamanan data sebagai mitigasi risiko operasional. Dan ada operational empowerment. Kami menyediakan sistem yang intuitif untuk mempermudah adaptasi SDM sehingga fokus operasional dapat dialihkan pada penciptaan nilai tambah pelanggan atau customer. Kemudian ada strategic partnership. Ini hadir sebagai mitra kolaboratif yang mendukung pemantauan kinerja dan membantu formulasi strategi bisnis selanjutan. Dan terakhir dynamic agility, yaitu terus menyempurnakan sistem agar selalu kuat, merespon dinamika industri, dan meningkatkan kapabilitas pengguna. Selanjutnya bab 2, analisis lingkungan. Yang pertama ada analisis PESTOL. Nah, di sini ada 5 ya, political, ekonomi, sosial, teknologikal, environmental, dan terakhir legal. Untuk politikal, program pemerintah mendukung digitasi UMKM dan adanya bantuan dan pelatihan bagi pelaku usaha. Selanjutnya untuk ekonomi, pertumbuhan UMKM F&B yang meningkat dan penggunaan pembayaran digital yang semakin luas. Kemudian untuk sosial, yaitu konsumen yang menginginkan pelayanan yang cepat. Kemudian cashless menjadi gaya hidup masyarakat. Untuk teknologi,
Cloud computing dapat mempermudah penyimpanan data dan QRIS dan e-wallet semakin populer. Untuk environmental, mengurangi penggunaan kertas melalui e-receipt. Kemudian mendukung konsep bisnis ramah lingkungan. Yang terakhir legal, yaitu mematuhi undang-undang perlindungan data pribadi, dan terakhir mengikuti regulasi perpajakan digital. Kemudian analisis industri untuk Five Force Water. Yang pertama, ancaman pendatang baru. Banyak startup pos baru yang bermunculan, namun membutuhkan pengembangan sistem dan kepercayaan pelanggan. Ini masuk kategori sedang. Kemudian ancaman produk substitusi. Sini masih banyak usaha menggunakan pencatatan manual atau spreadsheet. Ini masuk ke kategori sedang. Kemudian ada daya tawar masuk. Infrastruktur cloud memiliki banyak penyedia, jadi mudah untuk memilih alternatifnya. Sini kita masukkan ke kategori rendah. Kemudian sehingga daya tawar pelanggan sini tinggi karena pelanggan mudah berpindah ke aplikasi POS lain. Kemudian sehingga persaingan industri sini tinggi juga, jadi banyak kompetitor yang dengan fiturnya itu hampir sama dengan startup ini. Kemudian bab 3, analisis internal dan eksternalnya. Yang pertama, analisis internal itu yang pertama SDM. Sini ada tim programmer, UI UX, UX designer, customer support, dan terakhir digital marketing. Untuk teknologi ada Laravel, MySQL, Bootstrap, dan terakhir cloud hosting. Untuk operasional itu sistem online, backup database secara otomatis, dan menggunakan dashboard admin. Untuk keuangan, modal awal itu dari pendiri dan revenue stream dari biaya langganan atau SaaS. Untuk marketing, lewat media sosial, website resmi, demo produk, dan juga mitra dengan komunitas UMKM. Untuk analisis eksternalnya, untuk opportunity, peningkatan tren digitalisasi UMKM, dan adanya adopsi QRIS dan cashless yang semakin luas. Kemudian pertumbuhan pasar industri coffee shop, kemudian dukungan program pemerintah untuk UKM, dan terakhir akses internet yang semakin merata. Untuk threat-nya itu banyaknya kompetitor di industri aplikasi POS, kemudian percepatan perubahan teknologi, kemudian adanya ancaman keamanan cyber atau hacker, kemudian ada risiko downtime server eksternal, dan terakhir perubahan regulasi pemerintah atau pajak. Nah, ini merupakan matriks internal factor evaluation-nya. Nah, bisa dilihat untuk yang strange itu bobotnya di kemudian rating ini dan skornya mendapatkan 0,6, dan laporan real time-nya mendapatkan skor 0,6, fitur inventory 0,4, untuk harga yang terjangkau ya ini 0,3, kemudian tim pengembang yang kompeten itu ada 0,3, kemudian untuk kelemahannya untuk brand yang masih baru itu 0,2, kemudian SDM modal terbatas 0,2, SDM yang terbatas 0,1, kemudian ada promosi yang belum luas 0,2, dan terakhir belum ada aplikasi mobile itu 0,1. Jadi total skor internalnya itu 3 ya. Kemudian untuk matrix extra factor evaluation itu ada opportunities-nya itu digitalisasi UMKM skornya 0,8, kemudian pertumbuhan coffee shop skornya 0,6, QRIS dan QRIS yang berkembang dan cloud yang murah mendapatkan skor 0,6, dukungan pemerintah 0,3. Kemudian untuk ancaman kompetitor yang banyak 0,3, ancaman cyber dan downtime 0,2, kemudian ada perubahan teknologi, regulasi dan inflasi itu 0,2. Dan jadi total skor eksternal itu 3. Kemudian untuk bab 4 analisis SWOT-nya. Di sini menggunakan matriks SWOT yang internal eksternal itu strength weakness, kemudian opportunity-nya SO strategy dan WO strategy, dan trade-nya itu ST
strategi, dan WT strategi. Nah, untuk hasil strategi SWOT yang didapatkan, strategi SO-nya itu mengembangkan fitur QRIS dan e-wallet dan memperluas pasar ke UMKM seluruh Indonesia. Kemudian untuk strategi WO-nya meningkatkan promosi digital dan menambahkan aplikasi Android dan iOS. Strategi yang ST itu terus berinovasi dengan fitur baru dan memperkuat keamanan sistem. Kemudian selanjutnya ada strategi WT itu menekan biaya operasional dan juga meningkatkan kualitas layanan pelanggan. Dan bab 5 formulasi strategi. Sini ada Porter's Generic Strategy yang digunakan itu differentiation. Jadi di sini berfokus pada strategi diferensiasi yang mengembangkan kemudahan dengan nilai tambah melalui antarmuka atau UI yang sangat sederhana dan ramah pemula. Kemudian ada laporan bisnis real time dan analitik. Kemudian ada harga langganan yang lebih terjangkau dibandingkan kompetitor. Dan terakhir integrasi langsung dengan pembayaran digital, yaitu QRIS. Untuk unsolved growth matrix-nya itu strateginya yang pertama itu market penetration, yaitu promosi kepada coffee shop dan UMKM lokal, dan market development-nya itu masuk ke restoran atau dan bakery. Kemudian produk development itu menambah fitur loyalty dan CRM, dan terakhir diversification, yaitu sistem reservasi dan self order. Jadi untuk strategi awal dari tahun 1 sampai 2 itu berfokus pada market penetration untuk memaksimalkan promosi lokal dan mengakuisisi target 2000 pengguna aktifnya. Setelah fondasinya itu stabil, dilanjutkan menggunakan produk development pada tahun ketiga melalui pengembangan fitur AI, CRM, dan loyalty program untuk meningkatkan nilai tambah serta retensi dari pelanggan. Kemudian Blue Ocean strategi payment itu untuk Red Ocean banyak aplikasi POS dengan fitur yang bersama, kemudian persaingan harga yang tinggi. Untuk Blue Ocean, sini POS khusus untuk coffee shop, AI untuk prediksi penjualan, dan dashboard bisnis sederhana. Untuk ERC framework-nya, Eliminate itu keharusan menggunakan hardware kasir khusus yang mahal. Untuk Reduce itu fitur-fitur yang rumit, over complexity yang jarang digunakan oleh UMKM. Kemudian untuk Raise, kecepatan adaptasi karyawan, change management, dan keamanan data cloud. Untuk Create, AI memprediksi penjualan dan dashboard pendukung keputusan strategis. Untuk bab 6, implementasi strateginya. Nah, jadi untuk tujuan strategisnya, tujuan strategis selama 3 tahun dan 3 tahun yaitu memiliki 2000 pengguna aktif, kemudian dapat bekerja sama dengan 300 UMKM, terus mendapatkan pendapatan mencapai 500 juta per tahun, kemudian mendapatkan rating aplikasi minimal 4,8 dan tingkat retensi pelanggan di atas 50%. Untuk tabel KPI sasaran dan indikatornya, sasarannya pertumbuhan pengguna, pendapatan, kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan, dan efisiensi sistem. Untuk KPI-nya itu jumlah pengguna aktif, revenue bulanan, rating aplikasi, customer retention, dan juga uptime server. Nah, ini roadmap implementasinya. Untuk tahun pertama itu pengembangan sistem POS, kemudian ada uji coba untuk sistemnya, dan juga peluncuran website, serta integrasi QRIS ke sistem ini. Untuk masuk ke tahun 2 itu ekspansi ke berbagai kota dan menambahkan fitur inventory dan juga mobile apps Android. Untuk tahun ketiga, menambahkan AI prediksi penjualan, CRM, loyalty program, dan juga ekspansi nasional. Kemudian terakhir bab 7, kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya, PMN ini merupakan startup berbasis teknologi yang menawarkan solusi point of sale modern bagi UMKM, khususnya coffee shop. Jadi berdasarkan analisis sebelumnya itu perusahaan memiliki peluang atau opportunities karena meningkatnya digitalisasi UMKM serta penggunaan pembayaran secara digital. Walaupun menghadapi persaingan ketat ini, PMI memiliki keunggulan berupa antarmuka yang mudah digunakan, laporan real time, serta harga yang kompetitif.
Strategi yang dipilih yaitu diferensiasi dengan fokus pada pengembangan fitur yang inovatif dan peningkatan kualitas pelayanan. Jadi melalui implementasi strategi dan yang terencana ini, Paymin berpeluang menjadi salah satu penyedia sistem POS yang dapat mendukung pertumbuhan bisnis UMKM di Indonesia. Untuk rekomendasinya, yaitu ada pertama mengembangkan aplikasi mobile Android dan iOS, kemudian memperkuat keamanan data melalui sistem backup dan enkripsi, adanya tambahan fitur AI untuk analisis penjualan dan persediaan stok, kemudian ada memperluas kerjasama dengan penyedia pembayaran digital, kemudian terakhir melakukan promosi aktif kepada komunitas UMKM dan coffee shop. Oke, sekian dari presentasi saya dari kelompok 2 dengan startup Paymin. Sekian dan terima kasih.